Updaters, pemerintah Kota Sukabumi bekerja sama dengan Sukabumi Update menggelar podcast Pemkot Update. Dan acara ini menayangkan podcast bersama kepala-kepala dinas SKPD se-Kota Sukabumi. Dan saat ini sudah hadir di hadapan saya Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Bapak Haji Didas Sembada. Selamat datang di podcast Pemkot Update, Pak Sekda. Oke, terima Saya kasih. sapanya Pak Sekda aja ya, Pak ya. Iya, baik. Dan Updaters, Sekretaris Daerah ini mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Untuk menjalankan hal tersebut, Sekretaris Daerah dituntut menjadi komunikator, koordinator, dinamisator, dan fasilitator dalam menjembatani dan membantu kepala daerah mewujudkan visi dan misinya. Ternyata, seorang sekretaris daerah itu mempunyai banyak peran strategis. Ada begitu banyak peran yang harus dilakukan untuk membantu kepala daerah. Nah, untuk mengetahui lebih banyak lagi seperti apa tugas-tugas dari seorang sekretaris daerah, mari kita bertanya langsung. Sebetulnya Pak Sekda, betulkah seperti itu tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang sekretaris daerah? Oke, ya Mbak Tias, ini sebelum masuk ke jawaban materi, saya ingin sampaikan juga ke pemirsa. Ya, pertama Mbak Tias ini tahun kemarin menjadi penyiar terbaik se-Jawa Barat. Ya, versi KPID Jawa Barat. Versi KPID, jadi selamat, dan ini perlu kita sampaikan juga kepada pemirsa Sukabumi Update dimanapun berada. Terima kasih Bapak. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, saya kira sudah dijelaskan tadi tugas pokok betul. Sekretaris Daerah yang utamanya itu kan membantu kepala daerah dan mengkoordinasikan seluruh dinas, badan di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi. Oke, itu yang paling utama. Lalu prioritas program kegiatan Kota Sukabumi untuk tahun 2024 sendiri ini apa? Nah, ini saya perlu cerita agak panjang sedikit nih ya. Jadi pasca berakhirnya kepala daerah atau wali kota dan wakil wali kota periode 2018-2023, tentu salah satu dokumen perencanaan RPJMD kita sudah berakhir. Ya. Kemudian kita juga dihadapkan berakhirnya rencana pembangunan jangka panjang kita yang 20 tahun. Jadi 2025 dan 2005 dan 2025 itu akan berakhir. Sehingga ada dua dokumen pemerintah daerah yang habis masanya di masa transisi ini. Jadi kita tahu sekarang kita masuk di transisi kepemimpinan dan transisi dokumen perencanaan. Saya maksud tadi yang transisi kepemimpinan itu karena kepala daerah kemarin berakhir, kita akan masuk ke pilkada serentak sehingga baru terisi kepala daerah yang definitif itu nanti di awal-awal tahun 2025. Nah, sehingga pada fase yang kosong ini dokumen yang kita gunakan adalah rencana pembangunan daerah untuk 2024-2026. Nah, tentu tadi pertanyaannya prioritas apa yang akan dilakukan. Nah, kita tahu 2024 ini kita akan masuk ke momentum pesta demokrasi yang sebelumnya belum pernah terjadi gitu ya. Ada pesta demokrasi pemilihan presiden, pileg dan lain sebagainya, kemudian juga dilanjutkan dengan pilkada. Ini kan momentum yang baru pertama kali. Nah, sehingga dengan kondisi hampir 1 tahun full kita masuk di pesta demokrasi, tentu yang paling utama pemerintah daerah itu memprioritaskan kondusivitas kota itu untuk 2024 dan 2025. Yang kedua, prioritasnya itu kita juga tidak mau kehilangan momentum kebangkitan ekonomi kita pasca kemarin kena COVID 2020 sampai 2022 awal 2023 lah. Ini belum pulih. Belum pulih sebenarnya, ya, sehingga kita tetap pemerintah daerah itu memprioritaskan terkait bangkitnya ekonomi kita khususnya di sektor jasa perdagangan di wilayah Kota Sukabumi. Itu yang ketiga, dan yang kedua
Dan yang ketiga, tentunya kita juga ingin terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain juga kita memelihara pelayanan-pelayanan infrastruktur di lingkungan kota. Itu yang paling utama, 3 prioritas utama untuk 2024 dan sampai 2025. Oke, berarti setelah dilaksanakan Musrenbang juga ini yang untuk tahun 2025 yang sekarang masih dilaksanakan ya Pak ya. Prioritas kegiatan seperti yang Bapak sampaikan tadi juga ya Pak ya. Nah, tentu semuanya tidak lepas dari peran dan fungsi dari ASN ya Pak ya. Nah, apakah sebetulnya ASN di pasti Bapak lebih banyak tahu dong, ASN di pemerintah Kota Sukabumi ini sudah melaksanakan dengan baik ya, paling tidak lebih dari 70% mungkin Pak? Ya, ini kan karena ini pengalaman baru kita semua dengan masyarakat terkait dengan perjalanan pesta demokrasi yang 1 tahun ini juga menjadi tantangan kepada kami di lingkungan pemerintah daerah, khususnya aparatur sipil negara. Ya. Tentu tantangan dan ini juga yang diharapkan masyarakat terkait dengan netralitas kita. Betul, ya, netralitas kita di ASN untuk semua pesta demokrasi ini, mulai dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif, termasuk juga nanti untuk pilkada. Jadi saya sih sering mengatakan bahwa netralitas ASN harga mati ya untuk kita laksanakan sebaik-baiknya. Iya, betul-betul Pak seperti itu. Kenapa sih Pak ASN itu harus netral atau harga mati seperti yang Bapak katakan seperti itu? Padahal ASN itu berhak memilih. Ya, ini kan jadi menarik ya. Satu pihak kita berhak memilih, tapi kita harus netral. Iya. Nah, jadi kan ini perlu diingat dalam proses pemilu itu kan kita sebagai aparatur yang tentu berperan untuk melayani masyarakat. Kan kalau melayani masyarakat mah kita tidak melihat warna dan golongan. Semua masyarakat penduduk harus kita layani, sehingga kita harus netral, dan dengan netral itu kita harapkan pelayanan kepada masyarakat bisa masif, apapun bisa kita layani. Jadi sebetulnya poin yang ada di balik peraturan itu ya Pak ya? Ya, untuk supaya pelayanan kita tidak terganggu dan tidak memisah-misah. Ini mah ada beda dengan selera saya, tidak begitu kan. Kita mah wajib digaji oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Masyarakat apapun harus kita layani, sehingga kita harus netral nanti pada saatnya kita memilih gitu loh. Betul, meskipun saya memilih A misalnya untuk ASN ini, tapi jangan digembar-gemborkan ya Pak, di dalam hati saja. Dan jangan ya, mengarahkan juga, tidak mengarahkan. Boleh. Iya. Sebetulnya kalau misalnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada ketahuan aja misalnya seorang ASN mengarahkan atau bahkan ikut berkampanye misalnya seperti itu, sanksi apa yang akan diberikan kepada ASN tersebut? Ya tentu sebelum masuk ke sanksi ini kan ada proses, ada tahapan. Jadi dalam hal ini pertama Bawaslu ya, yang punya kewenangan terkait dengan pengawasan, dan kemudian juga kita punya fungsi pengawasan di inspektorat gitu. Nah tentu ada proses pengaduan, pelaporan itu juga harus disertai bukti, kemudian ada proses investigasi dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah terbukti, nah masuk ke sanksi ya. Sanksi itu kan ada tiga tahapan, ada sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi yang berat. Sanksi ringan itu bisa berupa hanya teguran, mengingatkan. Kalau sanksi sedang itu bisa penghentian atau pengurangan pembayaran tunjangan ataupun penghentian kenaikan pangkat. Nah, kalau sanksi berat itu sudah jelas dikeluarkan dari ASN. Itu tergantung pelanggaran yang dilakukan. Tergantung ya, tingkat pelanggaran hasil pemeriksaan Bawaslu maupun inspektorat. Oke. Tapi saya pernah mendengar juga Pak, katanya untuk pelanggaran ini juga bisa ke pidana juga Pak. Ya itu makanya tergantung nanti hasil pemeriksaan ya. Kalau memang mengarahnya ke pidana, itu kan sudah jelas sanksinya sudah jadi berat gitu ya. Nah saya juga perlu saya sampaikan, alhamdulillah nih dalam perjalanan kemarin di Pilpres ini relatif hampir tidak ada pengaduan terkait dengan perilaku atau netralitas ASN. Alhamdulillah, dan saya juga dalam momen ini mengucapkan terima kasih nih ke teman-teman semua aparatur sipil negara. Kegiatan pelaksanaan Pilpres kemarin nampaknya
netralitas ASN bisa berjalan lancar dan ternyata juga pesta demokrasinya juga alhamdulillah di Sukabumi berjalan lancar dan kondusif kondusif. Ya Pak ya. Okay. Iya, soleh-soleha ya Pak ya. Soleh-soleha orang Sukabumi. Iya, baik. Nah, sekarang ini kan nanti bulan November pilkada juga nih ya Pak ya. Insya Kita Allah. masih di tahun demokrasi, tahun politik seperti yang Bapak sampaikan tadi. Mengantisipasi pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan November nanti Pak. Langkah apa saja yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Sukabumi untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN? Jadi langkah atau persiapan yang sudah kita lakukan ini sudah ada pedomannya dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, kita lakukan 1 tahun ke belakang gitu ya. Pertama tentu yang harus kita lakukan itu persiapan sukses penyelenggaraannya ya, itu menjadi prioritas utama kita. Nah, untuk menjadi sukses itu kan harus ditopang dengan pembiayaan gitu ya. Jadi di APBD 2023 dan 2024 ini kita sudah menganggarkan terkait dengan penganggaran untuk kegiatan suksesnya pilkada gitu. Okay. Kemudian juga pemerintah daerah nih di 2024 ini untuk memonitor dan sama-sama juga mempersiapkan di lapangan, kita membentuk des pilkada gitu ya. Dan yang paling utama pembiayaan untuk anggaran pilkada ini sudah kita siapkan dan kita sudah melakukan MOU atau komitmen dengan KPU ya dalam hal ini. Jadi sudah ada alokasinya ya Pak sudah ya? Ada alokasinya. Nah, menjelang pilkada ini Pak, bagaimana nih Bapak melakukan pengawasan dan pembinaan netralitas ASN pada penggunaan media sosial secara personal? Sekarang ini kan sulit terkendali Pak, kan nggak mungkin Bapak lihat Facebook atau lihat Instagramnya ASN masing-masing Pak. Saya optimis ya dengan teman-teman semua perangkat daerah ini melihat pengalaman kemarin Pilpres dan Pileg ini kan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ASN itu juga relatif tidak ada. Baik pelanggaran misalnya salah dalam kesengajaan dalam menggunakan media sosial yang memihak maupun perilaku-perilaku di lapangan. Nah, sehingga saya optimis nih menjelang pilkada ini tetap teman-teman akan memahami kewajiban-kewajiban sebagai ASN dan selain itu juga kita akan terus-menerus melakukan sosialisasi dan mengingatkan kepada teman-teman semua. Ini kan jangan sampai kondisi yang baik kemudian dalam tengah waktu sekarang ini ada perubahan perilaku ya. Sehingga kami dengan para kepala dinas dan seluruhnya itu akan terus melakukan pembinaan kepada teman-teman kami di pelaksana di SKPD-nya masing-masing untuk bagaimana kita menghadapi pilkada. Kita sudah punya pengalaman yang baik di Pilpres agar tetap netral dan kemudian yang paling utama sukses dan kondusif penyelenggaraan pelaksanaan pilkada ke depan. Oke, mudah-mudahan itu bisa direalisasikan oleh ASN di pemerintahan Kota Sukabumi ya Pak ya. Dan mudah-mudahan para ASN ini lebih bijak ya seperti itu untuk menggunakan media sosial mereka. Satu hal lagi Pak yang kita ketahui adalah SKPD yang ada di pemerintah Kota Sukabumi saat ini sedang gencar melaksanakan forum perangkat daerah. Sebetulnya maksud dan tujuan kegiatan tersebut apa sih Pak? Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan, jadi pedoman dokumen perencanaan kita untuk 2024 sampai 2026 ini adalah RPD, namanya Rencana Pembangunan Daerah. Nah, diwajibkan di ketentuannya itu seluruh OPD itu harus menyusun renja atau rencana kerja 2025. Nah, forum perangkat daerah ini sebetulnya dalam rangka menyusun rencana kerja untuk 2025 sehingga itu diwajibkan seluruh OPD atau SKPD melaksanakan forum perangkat daerah dengan mitra-mitranya ya yang berpedoman kepada dokumen perencanaan yaitu rencana pembangunan daerah dan itu diwajibkan sehingga nanti pada saat masuk ke 2025 mereka sudah punya rencana kerja selain juga nanti disesuaikan dengan pagu anggaran sesuai kemampuan di APBD kota di 2025. Oke, jadi tinggal jalan nanti ya Pak ya? Tinggal jalan, nggak bingung lagi harus melaksanakan apa. Iya. Peran Bapak sebagai seorang sekretaris yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, itu apa sih Pak? Kan selama ini orang mengenal sekretaris daerah itu lebih
kepada sentuhannya itu kepada ASN, tapi ini yang langsung kepada masyarakat. Ya kan, tugas pokok saya yang utama kan membantu kepala daerah ya, selain juga mengkoordinasikan perangkat-perangkat daerah yang ada. Nah kemudian tugas berikutnya kan saya juga ditugaskan untuk agar program-program SKPD ini bisa diterima dan jalan di masyarakat. Nah, sentuhan itu ya tentu saya juga di beberapa saat, di beberapa waktu, di beberapa kesempatan harus turun juga ke masyarakat untuk sama-sama menjelaskan program-program pemerintah daerah, khususnya program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat. Misalnya terkait dengan kemiskinannya, kemudian juga dengan program-program sekarang kan sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah itu stunting ya. Nah itu jadi saya juga di beberapa kesempatan ikut turun ke masyarakat menjelaskan dan turut serta mensosialisasikan program-program pemerintah apa saja yang akan dilaksanakan dan kemudian himbauan-himbauan yang paling utama ke masyarakat nih. Jangan sampai kondusivitas kota yang sudah baik ini juga kemudian menjadi tidak stabil. Itu kan perlu juga kita turun dan programnya sudah ada. Jadi biasanya yang kemarin itu program dengan Pak Kepala Daerah kita melakukan dari mulai sholat subuh berjamaah ke masjid-masjid, kemudian Jumat keliling, dan nanti sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan mungkin juga ada taraweh keliling ya. Yang sama-sama kan itu juga sambil mensosialisasikan program-program dan himbauan-himbauan kebaikan untuk masyarakat. Oke, ini yang dimaksud dengan peran strategis seorang sekretaris daerah. Iya kan Pak? Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sekda sudah hadir, sudah menjawab keingintahuan warga masyarakat lewat kesempatan kali ini. Semoga sedikit banyak ini mendatangkan manfaat untuk warga masyarakat. Baik, updaters, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Sekretaris Daerah, Bapak Haji Didas Sembada. Semoga mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.